Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 6 Tambun Selatan? Kembali berjumpa dengan Bu Mulyasari dalam pembelajaran jarak jauh, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum memasuki pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang makna alenia pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun 4 pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu sebagai berikut. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini dinamakan juga pokok pikiran persatuan. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar menghendaki persatuan. Artinya bahwa setiap penyelenggara negara dan warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Mengingat bahwa negara kita itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan. Maka persatuan menjadi hal yang paling pokok untuk menjalankan negara kita. Seperti bentuk negara kita yaitu persatuan. Berikutnya, pokok pikiran kedua. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dinamakan juga pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan dan merupakan suatu kuasa finalis atau sebab tujuan, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu yang didasari dengan bekal persatuan. Selanjutnya, pokok pikiran ketiga. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini dinamakan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang berbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, pokok pikiran keempat. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini dinamakan juga pokok pikiran ketuhanan. Hal ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila kedua Pancasila. Keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjelasan dari inti keempat alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita lanjutkan dengan sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara, tentunya kita harus memiliki sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran tersebut. Dan sikap-sikap positif itu harus kita laksanakan, kita terapkan di berbagai lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini Bu akan mulai menjelaskan contoh-contoh sikap positif dari setiap pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai dengan contoh sikap positif pokok pikiran persatuan. Pertama, dalam lingkungan keluarga. Contohnya, rukun,
sopan santun terhadap orang tua serta saudara. Kemudian juga menghargai sesama anggota keluarga. Dan mungkin masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Berikutnya, lingkungan sekolah. Bisa berteman dengan siapa saja, aktif dalam kelompok belajar. Kemudian dalam lingkungan masyarakat, kita harus aktif dalam setiap kegiatan. Contohnya ada kegiatan gotong royong atau kerja bakti. Kemudian dalam lingkungan negara, contohnya harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita lanjutkan contoh sikap positif pokok pikiran keadilan sosial, dimulai dengan lingkungan keluarga. Misalnya, tidak memaksakan kehendak dan bersikap adil. Lingkungan sekolah, mentaati peraturan sekolah. Lingkungan masyarakat, menjaga pergaulan dengan tetangga dan membantu tetangga bila membutuhkan. Serta dalam lingkungan negara, kewajiban kita sebagai warga negara baik harus membayar pajak, membayar listrik, dan lain sebagainya. Contoh sikap positif pokok pikiran kedaulatan rakyat, dimulai dari lingkungan keluarga. Contohnya diskusi dan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Kemudian dalam lingkungan sekolah, ikut serta dalam pemilihan ketua kelas, ketua OSIS misalnya. Kemudian juga menghargai pendapat teman dalam diskusi kelompok. Dalam lingkungan masyarakat, kita harus aktif atau bisa membantu penyelenggaraan pemilihan ketua RT misalnya, ketua RW dan lurah. Dan dalam lingkungan negara, membantu penyelenggaraan pemilu dan mendorong anggota masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk menjalankan hak pilihnya. Dan yang terakhir adalah contoh sikap positif pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mulai dari lingkungan keluarga, misalnya beribadah bersama keluarga, bersilaturahmi dengan saudara. Kemudian dalam lingkungan sekolah, menghargai teman yang berbeda agama, tidak menghina agama lain, serta tidak mengganggu ketika sedang melaksanakan ibadah bersama. Kemudian dalam lingkungan masyarakat, menghargai tetangga yang berbeda keyakinan, dan dalam lingkungan negara harus memiliki sikap toleransi. Itulah contoh-contoh sikap positif pada pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikianlah anak-anakku sekalian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.